فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kaidah yang ketujuh dari kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Qa'idatu Sabi'ah, kaidah yang ketujuh. Al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala. Ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal mailu biha amma yajibu fiha. Dan yang dimaksud dengan ilhad adalah berpaling dari yang seharusnya terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ilhad, berpaling dari yang seharusnya terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah itu seharusnya nggak dikayak gitukan, oleh mereka dikayak gitukan. Itu namanya berarti apa? Ilhad. Ini berpaling. Maknanya mail, condong, keluar dari jalur.
Sama seperti lahat pada kuburan, liang lahat. Itu kan dia condong keluar dari jalur. Harusnya lubangnya itu terus ke bawah kayak gini, ini tidak, dia keluar baru kemudian seperti itu. Ini namanya apanya? Ini lahatnya, tempat naruh mayitnya itu. Lubangnya itu enggak terus sampai ke bawah, tapi ketika sudah setengah kemudian digali ke samping. Ini namanya apa? Ini namanya lahat. Karena dia apa? Keluar dari jalur. Harusnya kan ke bawah terus rata, tapi dia apa? Nyamping. Itu namanya ilhad. Nah, dia berpaling dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari jalur yang seharusnya, dari yang sewajibnya dilakukan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa anwa'. Dan bentuk-bentuk ilhad di sini ada banyak. Ada beberapa macam. Al-awwal, yang pertama adalah an yunkira syai'an minha, mengingkari sebagian dari nama-namanya atau bahkan keseluruhan. Mengingkari sebagian nama atau bahkan mengingkari sebagian nama Allah Subhanahu wa taala. Au mimma dallat alaihi sifat, atau mengingkari sebagian dari apa yang ditunjukkannya berupa sifat dan hukum. Ada minnya punya kalian. Mimma dallat alaihi minas sifat wal ahkam. Itu lebih cocok, enggak nyambung kalau enggak. Mimma dallat alaihi minas sifat. Atau mengingkari sebagian dari yang ditunjukkan oleh nama tersebut berupa sifat dan hukum. Kapan sebuah nama menunjukkan sifat dan hukum? Kapan sebuah nama menunjukkan sifat dan hukum? Ya, kalau nama tersebut apa? Muta'addi. Ingat ya, kaidah nomor berapa itu? Nomor 3. Kalau nama Allah itu bermakna muta'addi, maka ada berapa yang mau ditetapkan? 3. Nama, sifat, dan hukum. Yang kedua ini, bentuk ilhadnya, dia nggak menolak nama. Nama dia tetapkan, ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dia ingkari apanya? Nama yang dia ingkari apanya? Sifatnya. Iya, Allah punya nama itu, tapi nggak mengandung apa? Sifat. Atau nggak mengandung apa? Hukum yang dikandung oleh nama tersebut. Kalau yang pertama ilhadnya dia mengingkari apa? Nama. Paham? Nah, yungkiru, an yungkiro syai'an minha, mengingkari nama atau mengingkari apa yang ditunjukkan oleh nama berupa sifat atau hukum. Paham? Paham? Kalau yang kedua namanya dia tetapkan, tidak dia ingkari, tidak dia tolak. Allah memang punya nama ini. Yang saya tolak, yang saya tidak terima, yang saya ingkari adalah sifat yang dikandung oleh nama tersebut dan namanya hukumnya. Kalau yang pertama, namanya pun dia tolak. Kalau namanya sudah dia tolak, ya otomatis gugur juga apanya? Ya orang namanya nggak ada, ya gugur juga sifat dan hukum. Maklum sampai sini bentuk yang pertama. Nah. Kama fa'ala ahlu ta'til minal jahmiyati wa ghairihim. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahli ta'til dari kalangan Jahmiyah dan juga yang selain mereka. Pengikutnya Jaham bin Safwan. Namanya kelompok Jahmiyah. Nisbah kepada tokohnya yaitu Jaham bin Safwan. Wa inna makana dzalika ilhada, dan itu dianggap sebagai bentuk ilhad, kecondongan dan penyimpangan, liwujubil imani biha, karena kita wajib untuk mengimaninya. Ingat tadi apa artinya ilhad?
berpaling condong dari yang wajib terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nama Allah Subhanahu wa taala wajib untuk diimani. Ketika diingkari berarti dia berpaling dari yang sewajibnya terhadap nama, yaitu dia ingkari. Berarti dia melakukan apa ini? Ilhad. Sudah? Dalam bab ini dia tidak menetapkan yang wajib untuk dilakukan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah itu harus ditetapkan dan diimani, dia malah apa ini? Mengingkarinya. Nah. Liwujubil imani biha wa bima dallat alaihi minal ahkami was sifati allaiqati billah. Dan juga wajib mengimani apa yang ditunjukkan olehnya berupa hukum dan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menetapkan nama yang wajib, tapi juga menetapkan sifat dan hukumnya. Sehingga menolak nama termasuk ilhad, karena seharusnya nama diimani. Menolak sifat dan hukum juga termasuk ilhad, karena seharusnya kita juga wajib untuk mengimani apa yang dikandung oleh nama tersebut berupa sifat dan hukum. Sudah? Ketika tidak menetapkan salah satunya atau bahkan ketiga-tiganya, maka berarti telah terjatuh ke dalam ilhad. Karena yang wajib adalah menetapkan tiga-tiganya, nama, sifat, dan kalau dia muta'addi ada konsekuensi hukumnya. Nah, ketika salah satunya atau bahkan semuanya tidak ditetapkan, tidak diimani, maka terjatuhlah dalam apa ini? Ilhad. Maksud sampai sini? Nah. Fa'ingkaru syai'in min zalika, maka mengingkari sebagian darinya, apalagi semuanya. Maka mengingkari sebagian darinya, nama, sifat, atau hukum, adalah mailun biha amma yajibu fiha, adalah keberpalingan darinya dari apa yang wajib padanya, dari apa yang wajib terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selesai ini jenis penyimpangan, jenis keberpalingan yang pertama. Menolak nama sebagiannya atau seluruhnya, atau menolak yang dikandung oleh nama berupa sifat dan hukum. Atsani, jenis yang kedua. Jenis yang kedua dari jenis apa, Abdurrahman? Jenis yang kedua dari jenis apa? Yang kedua dari jenis apa? Azri? Ya, yang kedua dari jenis apa? Habib. Ilhad. Nah. Astani yang kedua. Ya ja'alaha dalatan ala sifatin tusyabihu sifatil makhlukin. Menjadikan nama-nama tersebut menunjukkan atas sifat-sifat yang menyerupai sifatnya makhluk. Menjadikan nama-nama tersebut menunjukkan atas sifat yang menyerupai sifatnya makhluk. Kalau ini dia tetapkan nama, bahkan dia tetapkan yang dikandung oleh nama tersebut berupa sifat. Dia tetapkan Allah punya sifat. Tapi dia bilang sifatnya tersebut itu sama dan mirip dengan sifatnya siapa? Makhluk. Ini disebut apa? Ilhad. Kenapa? Wajibnya nggak kayak gitu. Ketika menetapkan dari sebuah nama itu ada sifat di dalamnya, sifat tersebut wajibnya adalah diyakini beda dengan sifatnya siapa? Makhluk. Karena Allah nggak sama dengan makhluk, maka sifatnya pun juga nggak sama dengan siapa? Sehingga dia walaupun menetapkan sifat, tapi mailnya, ilhadnya, karena dia menyatakan bahwa sifat tersebut mirip seperti sifatnya siapa? Ini kan wajibnya nggak kayak gini. Wajibnya sifat tersebut yang dia tetapkan itu diyakini beda dengan sifatnya siapa? Sehingga dia nggak menjalankan yang wajib. Makanya terjatuh ke dalam apa ini? Ilhad. Walaupun dia menetapkan apa ini? Sifat. Yang tadi dia tolak sifat yang dikandung oleh nama. Ini dia tetapkan. Cuman di mana ilhadnya? Ketika dia katakan sifat yang dikandung oleh nama tersebut serupa atau mirip dengan sifatnya makhluk. Ini bentuk apanya? Mailnya, ilhadnya.
Kama fa'ala ahlu tashbih. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahli tashbih. Termasuk Asy'ariyah itu ahli tashbih. Semua orang yang menolak sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak terjatuh ke dalam penolakan tersebut kecuali setelah terjatuh ke dalam syubhat tashbih. Syabbahu awalan. Mereka mentasbih awalnya, baru kemudian apa ini? At-tolu saniyan. Baru mereka mentakwil dan menolaknya. Karena alasan menolaknya itu kenapa? Agar jangan menyerupakan Allah dengan siapa? Makhluk. Sehingga pangkalnya sebenarnya sebelum mereka menolak sifat-sifat Allah itu adalah karena terjatuhnya sebelumnya konsep berpikirnya, kerangka berpikirnya ke dalam apa ini? Penyerupaan sifat Allah dengan siapa? Ah, nggak mungkin. Kalau kita tetapkan Allah, nanti sifatnya Allah itu kayak siapa? Makhluk. Berarti kita tolak sekalian biar Allah nggak sama kayak siapa? Makanya kata para ulama, syabbahu awalan summa atolu saniyan. Mereka samakan dulu. Cuman ada yang berhenti di sini, ada yang langsung ingin mensucikan Allah. Enggak, berarti. Kalau kita tetapkan untuk Allah sifat, berarti kita menyamakan. Ada konsep apa berarti sebelumnya? Penyamaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan makhluk, akhirnya ditolak apanya? Sifat. Supaya nggak sama kayak makhluk. Sehingga sebenarnya semua yang menolak sifat Allah itu adalah ahli tashbih awalnya. Kemudian berubah bentuk, modifikasi, jadi apa ini? Jadi ahli taktil. Ahli tasbih cuma sampai menyerupakan saja. Ya karena kan Allah mengajak kita bicara dengan sesuatu yang kita pahami. Dan yang kita pahami namanya sifat, ya sifatnya siapa ini? Dan yang kita pahami namanya sifatnya siapa? Ketika Allah bilang wajah, ketika Allah bilang tangannya, tangannya siapa yang kita pahami? Nah, ini kan namanya pengkerdilan akal. Seolah-olah akal itu nggak bisa membayangkan sesuatu selain yang dia apa ini? Yang dia lihat. Nah, lihat kan? Padahal akal manusia itu jauh lebih daripada sebatas itu. Bisa kita membayangkan sesuatu yang nggak pernah kita lihat? Bisa ya? Bisa. Nah, sehingga apa gunanya kita diberi akal? Entah, ini kalau kita nggak mau bicara dalil, dalilnya jelas kalau mengatakan laisa kamitslihi apa ini? Syai'un. Mereka sendiri meyakini bahwasanya Allah itu diantara sifatnya mukhalafatuhu lil hawadis. Ini kan kita pelajari dulu sekolah-sekolah sore. Mukhalafatuhu lil apa ini? Hawadis. Penyelisihan Allah, perbedaan Allah dengan siapa ini? Hawadis. Hawadis itu siapa? Makhluk. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahli tasbih. Ahli tasbih orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Wadzalika li'anna tashbih ma'nan batilun. Yang demikian dikarenakan tasbih adalah makna yang batil. La yumkinu antadulla alaihin nusus. Yang nggak mungkin ditunjukkan oleh dalil-dalil. Nggak mungkin ada dalil yang menunjukkan tasbih. Apa tasbih ini? Penyerupaan. Nggak mungkin ada satupun dalil yang menunjukkan keserupaan sifatnya Allah dengan sifatnya siapa? Makhluk. Itu nggak akan ada, nggak masuk di akal apalagi secara dalil. Pak Jokowi turun dari pesawat, mukmin turun dari apa? Pesawat. Ada yang bayangkan sama turunnya? Nggak akan ada orang yang membayangkan turunnya mukmin dari pesawat itu seperti turunnya siapa ini? Nggak akan ada kan? Pasti yang pertama kali terbetik di benak bersama atau perbedaan? Pasti langsung perbedaan. Dari mana kok bisa ada konsep tasbih ini? Padahal jelas-jelas yang dibicarakan adalah sifatnya siapa? Allah SWT. Kenapa nggak disesuaikan dengan keagungan dan kesempurnaan siapa ini? Allah. Ketika kita membayangkan presiden turun dari pesawat, pasti yang terbayangkan kemewahan, keagungan, kemuliaan, disambut dengan karpet merah, ada para pejabat yang menyambutnya. Mukmin turun dari pesawat. Biasanya itu kawan kita turun dari pesawat. Nggak ada bayangan apanya. Mewahnya nggak ada, sama pesawatnya pesawat yang kayak biasa kita naik, ini kita tengok-tengok di TV, ya itu pesawatnya turun rame-rame, antri-antrian, dorong-dorongan, nggak ada. Sebelumnya dipoto dulu ya sebelum turun tangga, nggak ada kan ada. Bayangan kayak gitu nggak akan ada. Yang pertama kali terbetik di benak kita adalah apa ini? Persamaan atau perbedaan? Perbedaan. Padahal sama-sama apa antara mukmin dengan presiden? Sama-sama manusia bahkan. Itu saja pun langsung terbedakan apanya. Yang terbayangkan adalah perbedaan.
Apalagi dalilnya Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin menunjukkan apa ini? Ketika Allah bilang Allah punya tangan, Allah bilang Allah punya wajah, jelas yang pertama kali terbetik di benak adalah apa ini? Persamaan wajah dan tangan tersebut dengan makhluk atau perbedaan? Perbedaan. Kaki ayam yang sama aja, pincang. Ada yang bayangkan kakinya seperti kakinya yang punya? Enggak ada. Kenapa? Pasti terbayangkan beda atau sama? Pasti akan terbayangkan langsung beda. Satu tuannya, yang satu apanya? Peliharaan. Ketika dibilang kaki, ya disesuaikan. Oh ini kaki ayam, jelas. Jelas nggak akan kayak sama kayak kaki siapanya? Tuan. Pasti terbayang apa pertama kali masuk ke benak? Perbedaan. Padahal sama-sama apa, Mak? Makhluk. Sehingga gak masuk di akal konsep tasbih ini ya. Nah, dia saja ketika dibilang mau ganteng kali wajahnya, gak ada, wajahnya pergi kemana-mana. Yang dia bayangkan kalimatnya pujian kita itu wajah apa? Monyet apa wajah manusia? Mau ganteng kali wajah kawan ini. Wajah apa yang terbetik di benak dia? Wajah manusia apa wajah kerang? Dia bayangkan wajah apa ini? Wajah manusia. Ya maunya sekedar gantengnya monyet. Pilihlah monyet satu yang paling ganteng, ya tetap kayak apa ini? Tetap kayak monyet. Monyet paling apa itu? Monyet paling ganteng. Masih menang manusia paling apa ini? Masih paling jelek. Nggak akan ada. Artinya apa? Konsep tasbih ini sama sekali bertentangan dengan apa ini? Akal. Lalu kita bicara tentang sifatnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa muncul konsep tasbih itu dari mana? Itu namanya nggak menghargai dan nggak mengagungkan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Lianna tasbih maknan batilun. Karena tasbih itu adalah makna yang batil. La yumkin antadulla alaihin nususu. Yang tidak mungkin ditunjukkan oleh dalil-dalil. Bal hiya dalatun ala butlani. Bahkan dalil justru menunjukkan kebatilan konsep tasbih. Faja'luha dalatan alaihi mailun biha amma yajib. Sehingga menjadikan nama-nama Allah menunjukkan tasbih ini adalah keberpalingan dari yang sewajibnya dilakukan terhadap apa ini? Nama. Seharusnya nama itu enggak dibawa kepada prinsip apa ini? Tasbih. Kenapa dibawa kepada prinsip apa ini? Tasbih. Nah, ini bentuk mail yang kedua. Ilhad yang kedua. Menetapkan sifat. Tapi sifat yang ditetapkan itu dibawa kepada keserupaan dengan siapa? Makhluk. Ini bentuk apanya? Ilhad yang kedua. Asalis yang ketiga. An yusammiyallah ta'ala lima lam yusammi bihi nafsah. Seseorang menamai Allah Ta'ala. Yang kalian ada mimnya di fathah? Ada yang di fathah mimnya? Enggak. Setelahnya ya apa alif? Setelah mim? Ada titiknya apa tidak? Enggak ada. Enggak ada. An yusamma berarti. Tapi kalau nengok-nengok yang di atasnya semuanya fi'il maklum. Yusammiya pun cocok. Seseorang menamai Allah Subhanahu wa taala dengan suatu nama yang tidak pernah dipakai oleh Allah untuk menamai dirinya. Menamai Allah dengan nama yang nggak pernah dipakai oleh Allah sebagai apa ini? Nama untuk dirinya. Ini termasuk apa? Termasuk ilhad. Karena seharusnya bagaimana? Seharusnya nggak boleh menamai Allah kecuali dengan nama yang ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah sebagai nama untuk dia atau yang ditetapkan oleh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari dua itu nggak bisa kita tetapkan sebagai namanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh menetapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya atau diwahyukan melalui siapa ini? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru boleh kita tetapkan itu sebagai namanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tetapkan untuk Allah nama yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik langsung maupun melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita terjatuh ke dalam ilhad. Karena kita berpaling dari yang sewajib. Katasmiyatin nasara lahul ab. Seperti penamaan orang Nasara kepada Allah dengan penamaan al-ab. Tuhan Bapa. Ini penamaan yang batil. Allah nggak pernah menamai dirinya dengan ab.
Kenapa? Li'annahu iqtada an yakuna walida. Karena itu berarti Allah itu adalah orang tua, punya apa? Kalau ada apa? Ada anak, ada walad. Sementara Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Sehingga ini penamaan yang batil dan termasuk bentuk ilhad. Kenapa? Karena dia menamai Allah dengan suatu nama yang pernah dijadikan oleh Allah sebagai nama untuk dirinya. Yang kedua, wa tasmiyatil falasifati iyahu al-illatal fa'ilah. Dan sebagaimana penamaan orang-orang ahli filsafat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama illatun fa'ilah. Illatun fa'ilah. Al-illatul fa'ilah, kenapa ini tidak bisa ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai nama? Mereka ini mengungkapkan bahwasanya Allah itu sebenarnya adalah al-illatul fa'ilah. Dan ini sebenarnya la haqiqata laha fil kharij. Wa inna ma yujad fil dhihni faqat. Illatun fa'ilah itu adalah sesuatu yang enggak punya wujud, yang enggak punya hakikat. Enggak ada wujudnya. Illatun fa'ilah itu kalau mau diartikan itu sebab yang memberikan pengaruh untuk terjadinya segala sesuatu. Sebab umum sebagai sebab untuk terjadinya apa ini? Segala sesuatu. Itulah namanya siapa? Itulah yang disebut dengan Allah itu. Illah fa'ilah. Sebab yang bersifat umum yang menjadi sebab untuk terjadinya segala kejadian di muka bumi. Itu namanya apa? Illah. Dan itu konsep yang mereka ada-adakan sendiri. Takhilun minhum. Ini adalah pengkhayalan dari mereka. Mereka nggak menetapkan Allah itu ada wujudnya, enggak. Allah itu cuma bahasa lain dari apa ini? Illatun fa'ilah. Bahwasanya segala kejadian-kejadian di muka bumi ini punya sebab induk. Ada satu sebab yang menjadi sebab untuk terjadinya segala apa ini? Peristiwa. Ada satu sebab khusus. Inilah sebab yang menjadikan terjadinya segala apa ini? Sesuatu yang ada di alam semesta. Itulah yang kalian sebut-sebut dengan apa ini? Allah itu. Ini konsepnya siapa? Ahli filsafat. Nggak ada. Allah itu ya nggak ada wujudnya. Apanya nggak ada. Allah itu adalah bahasa lain dari apa ini? Illatun fa'ilah. Nah, nggak ada wujudnya. Di alam, di luar benak itu nggak ada. Cuman sesuatu yang dibayangkan dalam apa ini? Dalam benak. Nah, seperti kalau mau dicontohkan lagi kata Syekh Utsaimin, seperti insaniyah. Insaniyah itu artinya apa? Sifat kemanusiaan. Misalnya yang menyatukan antara ana dengan kalian, kita semuanya di sini adalah apa? Sama-sama keadaan kita sebagai apa ini? Nah, kemanusiaannya itu ada wujudnya? Enggak ada. Paham ya? Tapi inilah yang menjadikan kita sebagai sama-sama apa ini? Manusia. Karena ada sifat yang kita bersekutu padanya semuanya. Yaitu apa ini? Ada yang namanya insania. Kemanusiaan. Ada wujudnya. Ada wujudnya. Enggak ada. Ini cuma sesuatu yang dibayangkan dalam apa ini? Dalam benak. Bahwasanya faktor kesamaan antara kita semuanya yang di sini adalah sama-sama apa ini? Sifat kemanusiaan. Sama-sama punya sifat insania. Ada insanianya di luar benak? Enggak ada. Itu cuma suatu apa ini? Takhil saja. Nah, enggak paham enggak apa-apa. Ini cuma istilahnya siapa ini? Ahli filsafat. Pahami saja apanya? Mailnya, ilhadnya saja. Kenapa? Allah nggak pernah menamai dirinya dengan apa ini? Illatun fa'ilah. Itu kesimpulannya bagi yang nggak paham tentang makna apa ini? Illatun fa'ilah. Nah. Kemudian, wadzalika alasannya li'anna asma Allahi ta'ala tauqifiyah. Karena nama-nama Allah itu bersifat tauqifiyah. Terbatas pada datangnya dalil. Kaidah nomor 5. Fatasmiyatullahi ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu, maka menamai Allah dengan sesuatu nama yang Allah tidak pernah menamai dirinya dengannya, mailun biha amma yajibu fiha. Itu adalah kecondongan, keberpalingan dari yang sewajibnya terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Kama anna hadhil asma allati sammauhu biha, sebagaimana nama-nama ini yang mereka namai dengannya dirinya, batilah,
itu adalah penamaan-penamaan yang batil, baik tadi ab atau illatun fa'ilah. Yunazzahullahu ta'ala biha anha, yang Allah disucikan dari penamaan-penamaan tersebut. Ar-rabi, yang keempat, an yashtaq min asma'ihi asma'an lil asnam. Seseorang mengambil dari nama-nama Allah dijadikan nama-nama bagi apa ini? Berhala. Mengadopsi nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai nama apa ini? Berhala. Ini juga pelanggaran. Karena Asmaul Husna itu khusus milik siapa ini? Khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Kama fa'alal musyrikun, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Istiqaqil Uzza minal Aziz, ketika mereka mengadopsi nama Al-Uzza untuk berhala mereka, minal Aziz, dari nama Allah apa ini? Al-Aziz, diselewengkan nama Allah Al-Aziz. Mereka ingin mengadopsi, kemudian dimodifikasi untuk patung mereka, kesembahan mereka, berhala mereka, jadi namanya apa ini? Uzza. Ini modifikasian dari apa ini? Aziz. Ini juga pelanggaran, ini juga ilhad. Karena nama-nama Allah itu tidak boleh diambil kemudian maknanya diberikan kepada siapa ini? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wastiqaqil lat minal ilah, dan sebagaimana pengadopsian nama alat dari al-ilah, diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala al-ilah. Ala ahadil qaulain, menurut salah satu dari dua pendapat. Ya, ini dengan mentakfif taknya, alat. Dengan mentakfif taknya, tidak ditasydid. Kalau alat itu ditasydid, ini dari kata apa ini? Latta yalutu, yaitu yang mengadon apa ini? Tepung. Karena diambil dari nama orang soleh, karena dari kisahnya seorang soleh yang biasa ngadon tepung untuk dijadikan roti, bagi-bagikan di musim apa ini? Haji. Kemudian ketika mati, kuburannya diapakan? Dikeramatkan. Nah, sehingga disebut orang apa ini? Alatu. Jadi kuburan yang dikeramatkan dari orang yang dulu suka apa ini? Melata yalutu, yaitu yang mengadon apa ini? Tepung untuk dibuat apa? Roti. Sehingga itu nggak diambil dari kata apa? Ilah. Tapi kalau yang ditakfif, itu mereka ambil dari kata apa ini? Ilah. Karena ada dua bacaan untuk lata itu. Dengan mentakfif taknya, meringankan taknya, atau mentasydid apanya? Taknya. Nah. Fasamau biha asnamahum. Kemudian mereka namai itu sebagai nama patung-patung mereka. Lata, Uzza, dan Manat. Manat diambil dari kata apa? Manan. Dari nama Allah apa? Al-Manan. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Nah, Uzza diambil dari apa? Aziz. Lat diambil dari apa ini? Al-Ilah. Kemudian Manat diambil dari apa ini? Dari Manan. Wa dzalika li'anna asma Allah Ta'ala mukhtassatun biha, dikarenakan nama-nama Allah itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh dipakai oleh orang lain. Kalau mau dipakai oleh orang lain, harus dihilangkan alnya untuk beberapa nama saja itu. Seperti apa? Rahim. Boleh dipakai untuk manusia? Boleh, tapi nggak boleh. Ar-Rahim nggak boleh. Rahim boleh? Boleh. Aziz boleh? Boleh. Aziz. Tapi Al-Aziz nggak boleh. Ini hanya untuk siapa? Yang ada nama Allah itu ada alnya. Menunjukkan kesempurnaan dari sifat tersebut. Ar-Rahman yang sempurna kasih sayangnya. Ar-Rahim juga sama. Al-Aziz yang sempurna banyak. Kalau Aziz gitu saja, nakirah, maka ini sekedar menunjukkan orang ini punya apa ini? Keperkasaan. Tapi keperkasaannya nggak apa? Nggak sempurna. Paham ya? Itu pengaruh alnya itu. Sehingga boleh. Makanya yang mengadopsi Yusuf itu siapa? Imra'atu Aziz. Wanita siapa? Aziz, pembesar apa ini?
pembesar Mesir. Boleh dipakai aziz untuk manusia? Boleh. Nah, tapi nggak boleh pakai apa? Al-Aziz. Itu menunjukkan izzahnya apa ini? Sempurna. Dan itu hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga itu yang khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau diyakini semua nama tersebut dan sifatnya itu sama dengan sifatnya siapa ini? Allah. Kemudian diberikan untuk selain Allah, itu yang nggak boleh. Kalau ingin dipakai dengan sifat-sifatnya, ini hanya untuk siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liqaulihi ta'ala. Seperti alim. Boleh dipakai menurut manusia? Alim? Boleh. Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada lagi apanya? Ada alim. Boleh untuk manusia? Boleh. Tapi nggak boleh diyakini maknanya, sifatnya, ilmunya itu sama seperti ilmu yang dimiliki oleh siapa? Allah. Ketika kita meyakini ada makhluk yang punya gelar alim, maka tidak boleh diyakini ilmunya tersebut sama dengan ilmunya siapa? Karena sama-sama punya nama apa ini? Alim, nggak boleh. Liqaulihi ta'ala. Karena Allah mengatakan ini dalil yang menunjukkan asma'ullah itu hanya khusus dimiliki oleh Allah SWT. Tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Walillahil asma'ul husna. Dan hanya milik Allah asma'ul apa? Husna. Ini dari dikedepankannya jar majrurnya lillahi walillahi. Urutan aslinya itu al asma'ul husna lillahi. Aslinya kayak gitu, mubtada khobar. Al asma'ul husna lillahi. Asmaul husna itu milik Allah. Tapi kalau kayak gitu nggak menunjukkan pembatasan. Asmaul husna milik Allah. Bisa jadi untuk milik yang lain? Bisa, karena nggak menunjukkan apa? Pembatasan. Tapi kalau dibalik urutannya, ini menunjukkan pembatasan. Lillahil asmaul husna. Hanya milik Allah. Padahal kata-katanya itu saja. Ini hebatnya bahasa Arab. Dirubah saja susunannya, maknanya jadi apa ini? Beda. Ini urutan aslinya bagaimana? Al asmaul husna lillahi. Tuh, mubtada'nya dulu baru apanya? Khobarnya. Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang husna itu milik Allah. Ini nggak memberikan faedah pembatasan artinya. Memang iya, Asma'ul Husna punya Allah. Tapi bisa selain Allah punya Asma'ul Husna? Bisa. Makanya oleh Allah diapakan? Dibalik. Lillahnya dulu baru Asma'ul walillahil Asma'ul Husna. Hanya milik Allah Asma'ul apa ini? Husna. Menunjukkan yang lain nggak berhak untuk mendapatkan apa? Asma'ul Husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Cakup doa masalah dan juga doa apa? Doa ibadah. Wa qaulihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Lahul asmaul husna, sama. Aslinya bagaimana? Al asmaul husna lahu. Asmaul husna milik Dia, tapi dikebalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahul asmaul husna, hanya milik Dia, al asmaul husna. Wa qaulihi lahul asmaul husna. Sama. Semuanya dikedudukankan apanya? Lahunya. Hanya milik Allah, hanya milik Dia asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih untuknya segala yang ada di langit dan di bumi. Maka bil ibadah, maka sebagaimana Allah khusus untuk mendapatkan ibadah, nggak ada yang lain yang boleh mendapatkan ibadah. Wabil uluhiyatil haqqi, dan untuk pengibadahan yang hak, wa bi annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, dan bahwasanya hanya bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi, fahuwa mukhtassun bil asma'il husna. Sebagaimana Dia satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah, maka Dia juga satu-satunya yang berhak mendapatkan asmaul husna. Fatasmiyatu ghairihi biha, maka menamai yang selain Allah menggunakan nama-nama itu. Menamai selain Allah, pakai nama siapa? Allah. Ini kan namanya pelanggaran nih. Nah, maka menamai selain Allah dengan nama-nama tersebut alal wajhil ladzi yahtassu billah, dengan bentuk yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi yang khusus untuk Allah? Selain ditetapkan namanya, juga dikandungkan apanya? Sifatnya tersebut. Enggak diyakini beda. Al-alim ya sama, kan manusia boleh punya al-alim,
Tapi dia yakin juga, dia serap juga semua makna alim untuk Allah diberikan kepada siapa? Alimnya manusia. Ini enggak apa? Ini enggak boleh. Nah, kalau mau bilang manusia itu alim, ya bilang saja alim. Jangan kasihkan juga apanya? Makna yang dikandung oleh apa ini? Alimnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihkan apanya saja? Kulitnya saja, namanya saja. Boleh bilang dia nama alim atau aziz atau rahim, boleh. Tapi jangan ambil apanya? Sifatnya. Ini alal wajhil ladzi yahtassu billah. Dari sisi, dari bentuk yang khusus untuk Allah SWT. Apa itu? Menyerap semua sifatnya kemudian dipindahkan kepada siapa ini? Makhluk. Ini khusus untuk nama-nama yang apa ini? Yang dikhususkan boleh untuk siapa? Makhluk. Tetap nggak boleh diambil semuanya sampai apa-apanya. Sampai sifat-sifatnya semuanya diyakini pindah ke siapa? Makhluk nggak boleh. Ketika menamai orang Aziz, kan ada boleh kan? Siapa itu Pak Aziz? Boleh. Boleh. Manusia disebut Aziz? Boleh. Tapi nggak boleh diyakini dia punya izzah yang sama seperti izzahnya Al-Aziznya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak boleh dikasih al. Karena al itu istighraq untuk menunjukkan semua apa ini? Keperkasaan. Semua izzah itu ada dalam nama Al-Aziznya Allah. Makanya dihilangkan apa? Sekedar punya izzah saja. Nggak apa-apa, boleh. Nah. Alal wajhil ladzi yahtassu billahi azza wa jalla mailun biha amma yajibu fiha, maka itu adalah bentuk keberpalingan, penyimpangan dari yang sewajibnya terhadap siapa? Nama Allah. Kamu selewengkan dari yang seharusnya. Seharusnya Asmaul Husna ini hanya dipergunakan untuk siapa ini? Diperuntukkan untuk Allah saja. Malah digunakan untuk siapa ini? Untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya ilhad. Wa minhu, dan ilhad ini keluar dari dah semua jenisnya. Ma yakunu syirkan, ada yang hukumnya syirik au kufran atau kufur. Ilhad-ilhadnya ini bermacam-macam tingkatnya, enggak sama. Di antaranya ada yang syirik, ada yang kufur, hasbama taqtadihil adillatus syar'iyyah, sesuai dengan yang dituntut oleh dalil-dalil yang syar'i. Nah, sehingga dengan ini selesai kita dari kaidah yang ke-7, sekaligus ini adalah penutup dari kaidah apa ini? Asma. Nah, kaidah asma 7, nanti setelahnya masuk kaidah sifat juga berapa? Juga 7. Nanti kaidah dalil juga berapa? Juga 7. Hah? Mana? Waktunya udah habis. Sebentar dari sini. Apa setelahnya? Oh, ini kelewatan berarti. Wal ilhadu, makanya ini pun anak ragu kok tiba-tiba langsung. Mana yang selain syirik dan kufurnya? Wal ilhadu bi jami'i anwa'ihi muharramun. Dan ilhad dengan semua bentuk-bentuknya. Ada berapa bentuknya tadi, Brahman? Ada berapa bentuknya? Ipan? 4. Dan ilhad dengan segala bentuk-bentuknya muharram. Semuanya sama hukumnya haram. Li'anna Allah Ta'ala haddadal mulhidina biqaulihi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ancaman. Haddada. Memberikan ancaman kepada orang-orang yang terjatuh ke dalam ilhad. Al-mulhidin, orang yang terjatuh ke dalam apa ini? Ilhad. Biqaulihi, dengan Allah mengatakan, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah, utruku, tinggalkan orang-orang yang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, dan mereka akan dibalas dengan apa yang mereka lakukan. Ini ancaman besar ya, Pak. Dari sisi mana? Dari sisi? Hah? Dari mana? Iya, dari mana bentuk besarnya ancaman ini? Kita ketahui besarnya. Nggak disebutkan ancamannya. Ini ancaman berkelas kayak gini. Ini besar berarti. Masa nggak disebutkan ternyata apa ini? Kecil. Aku mau ngasih hadiah untuk mau apa itu? Oh, tenang aja lah, harus rahasia. Mereka kasih korek. Kayak gitu ngapain dia kan? Disembunyikan, nggak disebutkan itu berarti bayangannya apa orang semua? Oh, ada lah, tenang aja. Kalau nanti waktunya datang nanti tengok aja lah. Apa yang ngasih korek sebatan? Ini hadiah. Mending bilang aja dari awal. Karena biasanya yang disembunyikan itu yang apa ini?
Besar. Nah iya kan? Nah, makanya ada istilah apa ini? Diam-diam makan apa ini? Makan dalam. Diam-diam ini berarti ada sesuatu yang besar yang dia simpan itu. Makanya ada sebaliknya apa? Tong kosong apa? Nyaring bunyinya, banyak cakap berarti nggak ada apanya ini. Ya. Pong, nyaring bunyinya. Pong, kalau ngomong apa ini? Besar, dari isinya nggak apa ini? Nggak ada ini. Kayaknya nggak usah percaya sama orang yang banyak apa ini? Banyak cakap. Biasanya nggak ada apanya? Nggak ada isinya. Nah, kalau diam-diam aja, boy, ini orang lebih apa ini? Itu segan, diam-diam makan apa ini? Makan dalam. Preman ngancam juga. Kalau nggak disebutkan ancaman, ini berkelas ini, preman kelas atas ini. Lihat saja pembalasan. Yang satu, asko ya, aku tunggu kok nanti. Ini preman apa ini? Preman kampungan, preman rendahan ini. Oh sini kok, kalau berani, sini main kita aja. Nah sini, yang aja pembalasan gue. Oh ini orang bayangkannya apa? Pembalasannya, dah gitu aja. Ngapain kok ngancam-ngancam kayak gitu? Bilang aja dari awal mau kayak gini, nah langsung ku kasih. Ini Allah mengatakan apa? Sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah pasti akan membalas apa yang dulu mereka. Besar apa kecil itu? Pasti besar. Nah, itu konsepnya sudah disebutkan beberapa kali dalam pelajaran-pelajaran kita. Wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun wa minhum ma yakunu syirkan au kufran hasba ma taqtadihil adillatu syar'iyyah. Dan diantara yang haram-haram itu ada yang sampai tingkatan apa ini? Syirik atau apa? Kufur. Minimalnya apa berarti? Semuanya apa ilhad ini? Semuanya haram. Di antaranya yang haram-haram ini ada yang sampai apa kata beliau? Ada yang sampai syirik, ada yang sampai apa? Kufur sesuai dengan tuntutan apa ini? Dalil syar'inya. Nah. Wallahu taala a'lam bishawab. Siap-siap nanti hari Senin mungkin ujian. Sebutkan kaidah nomor sekian beserta dalilnya. Mantap. Kaidah yang pertama kita meroja sedikit bahwasanya semua nama Allah itu apa? Husna. Dalilnya? Yang tadi di bawah. Walillahi asmaul. Ditengok cara nulisnya. Malu masa disuruh nuliskan masa pakai Indonesia. Walillahi asmaul. Enggak apa-apa, udah besar. Nah. Itu satu. Kemudian yang kedua, asmaullah a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah itu nama dan sifat. Sebutkan dalilnya. Dalilnya dua itu. Wa huwal ghafurur rahim. Itu nama. Dalam ayat yang dibawahnya wa rabbukal ghafur zur rahmah. Dan dia adalah ghafur yang punya apa? Rahmat. Berarti kan itu kan perwakilan dari apa tadi? Rahim. Berarti rahim itu apa? Zur rahmah. Punya sifat. Oh itu nomor dua. Nomor tiga, bahwasanya kayak nama-nama Allah itu kalau menunjukkan yang mutaaddi maka berapa yang mau ditetapkan? Tiga. Sebutkan contohnya. Nggak ada dalilnya ini contoh. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihi fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Yang keempat, bahwasanya nama-nama Allah itu penunjukan nama-nama Allah itu terhadap zat dan sifatnya bisa dengan mutabaqah, tadamun atau iltizam. Jelaskan tiga-tiganya, apa itu mutabaqah, apa itu tadamun, apa itu apa? Iltizam. Oh, mantap kalau bisa lulus ini, Masya Allah. Yang kelima, nama-nama Allah itu bersifat apa ini? Tauqifiyah. Sebutkan dalilnya. Satu aja nggak apa-apa, pilih perwakilannya. Ada berapa dalil itu? Ada berapa? Dua. Kemudian kaidah nomor 6, nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Sebutkan dalilnya hadis awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Baru kaidah yang terakhir macam-macam ilhad. Sebutkan 4 macam jenis ilhad. Udah dikasih kisi-kisinya masa nggak lulus juga. Mana ada ujian dikasih tahu duluan. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.